Namaku Raffi, mahasiswa arsitektur tingkat akhir di salah satu universitas swasta di Jakarta. Tahun lalu, aku diminta dosen pembimbingku untuk membuat riset sejarah arsitektur bangunan tua di sekitar kampus. Salah satu yang paling menarik perhatianku adalah Gedung Cendana, gedung perkuliahan paling tua yang sudah berdiri sejak zaman Belanda. Gedung itu terkenal angker. Beberapa mahasiswa sering membicarakan soal kejadian-kejadian aneh di dalam lift gedung tersebut. Katanya, lift itu kadang bergerak sendiri. Kadang, tombol-tombol menyala meskipun tak ada yang menekan. Tapi yang paling mengerikan adalah cerita tentang kombinasi tombol rahasia yang, jika ditekan secara urut, akan membawa seseorang ke lantai yang tidak tercatat di blueprint gedung. Awalnya aku anggap cerita itu cuma lelucon mahasiswa baru. Tapi semuanya berubah waktu aku menemukan arsip lama dari arsiparis kampus. Di sana, ada sketsa tua bangunan Gedung Cendana, lengkap dengan penanda lantai, dan secara mengejutkan, ada satu lantai yang ditulis dengan tinta merah samar. Lantai T, transisi. Lantai itu tak pernah disebut dimanapun. Tidak ada tombolnya di lift, tidak ada tangga menuju ke sana. Tapi posisinya berada di antara lantai 2 dan lantai 3. Hari itu aku nekat mencoba menelusuri lift tersebut. Gedung Cendana sedang sepi. Sudah lewat jam kuliah dan aku seorang diri di lantai dasar. Aku menatap panel tombol di dalam lift, lantai 1-5, tanpa tanda aneh apapun. Tapi aku ingat satu cerita dari seorang alumni yang pernah menulis di forum kampus. Tekan urutan 2, 4, 3, 1 tahan tombol, tutup pintu, selama 10 detik. Tanganku bergetar saat mencoba kombinasi itu. Begitu tombol terakhir ku tahan, lampu di atas lift berkedip sebentar, lalu mati. Lift menjadi gelap gulita hanya dalam sepersekian detik. Suasana terasa mencekam, napasku berat, aku nyaris membatalkan niat dan menekan tombol darurat. Tapi sebelum sempat melakukannya, lift bergerak sendiri turun sedikit, lalu berhenti. Tidak ada suara apapun. Saat lampu menyala kembali, aku melihat angka yang tidak pernah ada sebelumnya muncul di layar digital. T. Pintu lift terbuka perlahan. Udara dingin menyeruak masuk. Di hadapanku ada lorong panjang yang tampak seperti bagian dalam bangunan tua, namun dindingnya dipenuhi lumut dan cat yang terkelupas. Tidak ada cahaya, hanya nyala lampu remang dari dalam lift yang menyoroti lorong itu. Langkah pertama kupijakan keluar dari lift. Lantainya tidak rata, seolah-olah terbuat dari papan kayu lapuk. Aku mulai menyesali keputusan ini. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku berjalan menyusuri lorong. Langkah kakiku bergema, seolah lorong itu jauh lebih panjang daripada tampaknya. Di ujung lorong ada pintu kayu besar. Anehnya, di sana tergantung papan nama kecil dari logam yang sudah karatan. Tulisan di sana membuatku merinding. Ruang Observasi Psikologis 1942. Tunggu, ruang observasi. Di tahun 1942, kampus ini tidak pernah punya jurusan psikologi. Bahkan saat aku cek sejarahnya, pada masa penjajahan gedung ini adalah markas militer Belanda. Untuk apa ada ruang observasi? Dengan hati-hati aku dorong pintunya. Bunyi deritannya membuat bulu kudukku berdiri. Ruangan di balik pintu itu besar dan gelap, seperti ruang kelas tua yang telah ditinggalkan. Tapi ada yang aneh. Bangku-bangku kecil tersusun rapi, semuanya menghadap ke satu cermin besar. Aku menghampiri cermin itu dan mendapati bahwa bukan hanya pantulanku yang tampak. Di belakangku, ada bayangan lain. Sesosok pria tua dengan jas dokter, berdiri diam dengan kepala menunduk. Aku menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun di sana. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar saat kuangkat ponsel untuk memotret. Tapi saat kulihat layar kamera, sosok pria tua itu masih ada, menatap langsung ke arahku. Aku berlari kembali ke lift. Tapi lift itu sudah tak ada di tempatnya. Lorong yang tadi ada di belakangku menghilang, digantikan oleh dinding batu bata tua. Tak ada jalan keluar, hanya kegelapan dan suara napas berat dari arah cermin. Aku menjerit minta tolong.
Tapi suaraku seakan tertelan oleh dinding-dinding tebal. Aku tak tahu berapa lama aku berada di sana. Sampai tiba-tiba, suara lift berdenting terdengar dari balik dinding. Pintu logam perlahan terbuka. Tanpa berpikir panjang, aku masuk ke dalamnya. Tombol 1 menyala sendiri. Lift bergerak naik. Saat pintu terbuka, aku sudah kembali di lantai dasar. Tapi jam tanganku menunjukkan waktu yang berbeda. Aku masuk ke lift pukul 18.15. Tapi sekarang jam menunjukkan pukul 3.27 dini hari. Berikut ini adalah kelanjutan dari cerita, lift pembawa ke dunia lain, dengan judul. Aku kembali ke kos dalam keadaan linglung. Tak bisa berkata apa-apa, aku hanya terduduk di kasur sambil menatap lantai, mencoba memahami apa yang sebenarnya kualami di lift gedung cendana. Siapa pria tua itu? Kemana lift membawaku? Dan mengapa aku kembali di waktu yang berbeda? Keesokan harinya, aku demam. Mimpi-mimpiku dipenuhi suara derit pintu, lorong panjang, dan cermin besar yang memperlihatkan hal-hal yang tidak ada di dunia nyata. Tapi yang paling membuatku merinding adalah, bayangan pria tua itu masih menatapku dari balik cermin kamar kosku. Ya, di cermin kamarku. Semula aku pikir aku berhalusinasi karena kelelahan dan demam tinggi. Tapi saat aku mencoba memotret cermin itu dengan kamera ponsel, bayangan pria yang sama muncul samar di foto. Tubuhnya sedikit membungkuk, memakai jas dokter zaman dulu, dan mata kosong menatap lurus seolah ia bisa menembus dimensi. Temanku, Rangga, mahasiswa TI yang juga kos di tempat yang sama, memaksa membawaku ke dokter. Tapi dokter hanya bilang aku kelelahan dan kekurangan istirahat. Aku tak punya keberanian menceritakan semuanya, takut dianggap gila. Seminggu setelah kejadian itu, aku nekat kembali ke kampus. Aku ingin memastikan apa yang kulihat nyata, atau hanya delusi akibat stres. Tapi saat aku masuk ke gedung cendana dan mencoba lift itu lagi, kombinasi tombol yang dulu berhasil, tak lagi bekerja. Lampu lift tak berkedip, layar tetap menunjukkan angka biasa. Aku mencoba kombinasi berkali-kali, namun nihil. Saat aku menyerah dan hendak keluar dari lift, seorang wanita tua berbaju rapi masuk. Ia memandangku sejenak dan berkata pelan, "Kamu sudah melihatnya?" "Iya." Aku menelan ludah. "Melihat apa, Bu?" Ia tidak menjawab, tangannya menekan tombol lantai 3. Tapi entah kenapa, lift justru berhenti di antara lantai 2 dan 3. Lampu berkedip cepat, suara lift berdengung tidak wajar. Wanita itu berdiri tenang, sedangkan aku mulai panik. Layar digital menunjukkan simbol aneh, huruf T, kembali muncul. Pintu lift terbuka, dan aku terpaku. Lorong yang sama, cermin yang sama, bau lembab dan jamur menyambut. Tapi kali ini, semuanya lebih terang. Aku bisa melihat bahwa ruangan cermin itu bukan hanya tempat observasi. Di balik cermin dua arah itu, ada ruangan lain, dan ada seseorang di dalamnya. Seseorang yang menyerupai diriku sendiri. Tubuhku gemetar, aku melangkah maju, tanpa sadar melangkahi ambang lift. Di ruangan itu, aku melihat diriku, duduk membungkuk, wajah pucat, mata kosong menatap cermin. Seolah aku yang terjebak di sana, sedang aku yang di luar hanya penonton. Wanita tua di sampingku mulai bicara, lirih. Lebih besar dari, ruang ini dibuka oleh Belanda untuk eksperimen bawah sadar. Mereka percaya ada dimensi antara realitas dan mimpi, dan lift adalah gerbangnya. Siapapun yang masuk ke sini akan melihat bayangan diri mereka yang tertinggal, dan mereka yang tak kuat, akan tertukar. Aku mundur, tertukar, wanita itu mengangguk pelan. Bayanganmu menginginkan hidupmu. Jika kau terlalu lama menatapnya, kau akan digantikan. Aku menoleh kembali ke cermin. Sosok diriku dalam cermin kini berdiri. Ia tersenyum, senyum lebar, bukan senyum manusia biasa. Ia mengangkat tangan, seolah melambai, atau menyuruhku mendekat. Aku langsung membalikkan badan dan masuk kembali ke lift. Tapi wanita tua itu tidak ikut. "Ayo, Bu," teriakku. Ia hanya tersenyum dan berbisik sebelum pintu tertutup. "Aku sudah di sini terlalu lama." Lift bergerak naik.
Dalam beberapa detik, aku kembali ke lantai 3. Tapi aku merasa berbeda. Sesuatu berubah. Ketika aku berkaca di toilet lantai 3, aku tidak lagi melihat bayangan pria tua. Tapi tidak ada bayangan sama sekali. Berikut ini adalah kelanjutan cerita horor, lift pembawa ke dunia lain, bagian ketiga dari 10. Sejak hari itu, aku tahu aku tidak bisa kembali menjadi orang yang sama. Bayanganku yang menghilang dari cermin bukan sekadar efek pencahayaan. Aku telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak kusentuh. Dunia itu, dunia yang tersembunyi di balik lorong lift tua, bukan tempat manusia biasa. Aku mulai sering insomnia, tidurku tidak nyenyak, dan setiap kali tertidur, aku bermimpi tentang kampusku sendiri, tapi bukan kampus yang biasa. Versi dalam mimpiku jauh lebih gelap, tua, dan sunyi. Semua mahasiswa memakai seragam putih lusuh seperti pasien rumah sakit jiwa. Dosen-dosennya tidak punya wajah. Hanya rongga kosong di bawah dahi mereka. Mereka mengajarkanku sesuatu dalam mimpi. Jangan pernah masuk lift saat jam menunjukkan angka ganda. Awalnya aku tak paham maksudnya. Tapi kemudian aku sadar, mimpi itu bukan mimpi biasa. Itu peringatan. Sampai suatu malam, aku harus menyelesaikan desain final proyek arsitektur. Jam menunjukkan pukul 2.22 dini hari saat aku masih di kampus. Gedung cendana masih terbuka karena penjaga malam sering tertidur dan membiarkan mahasiswa kerja lembur di dalam. Aku yang lelah, lupa peringatan itu, naik lift dari lantai dasar ke lantai 4. Saat aku masuk dan pintu lift menutup, suara napas berat terdengar dari speaker kecil di atas. Padahal, speaker lift itu tak pernah berfungsi. Selamat datang kembali. Suara itu, bukan suara manusia biasa. Lebih seperti bisikan dari balik makam. Aku menekan tombol 4 cepat-cepat. Tapi lift tidak bergerak. Tiba-tiba lampu padam. Layar digital berkedip, menunjukkan waktu. Pukul 2.22. Kemudian berubah menjadi, pintu terbuka. Tapi bukan lantai 4. Bukan pula lantai T, seperti sebelumnya. Kali ini aku melihat kampusku sendiri, tapi dalam versi lain. Langitnya gelap seperti menjelang badai. Semua gedung tampak retak, penuh tanaman liar merambat di dinding. Tidak ada satu manusia pun. Tapi aku mendengar suara langkah, pelan, menyeret. Aku melangkah keluar. Aku yakin ini bukan dunia nyata. Di papan pengumuman, ada nama-nama mahasiswa. Aku mengenali beberapa, tapi semua diikuti kata hilang sejak 1997. Dinyatakan meninggal, tubuh tidak ditemukan. Tertelan waktu. Tiba-tiba aku sadar, ini mungkin tempat bagi mereka yang tak pernah kembali dari lift itu. Dunia antara kenyataan dan kematian. Dunia yang menyimpan semua arwah yang pernah masuk lift rahasia. Aku berlari ke arah gedung utama. Tapi tidak ada pintu yang bisa dibuka. Semua kaca memantulkan wajah-wajah asing, bukan wajahku sendiri. Aku melihat sekelompok mahasiswa berjalan dalam diam, beriringan menuju lift utama. Mereka semua memakai jas alma mater usang, penuh darah di bagian kerah. Wajah mereka tampak kosong, mata bolong seperti tak punya jiwa. Salah satu dari mereka menoleh ke arahku dan berbisik, "Kau belum seharusnya di sini." Lalu sosok itu menunjuk ke atas, ke arah menara jam kampus. Menara jam di dunia nyata hanya dekorasi tua yang tidak berfungsi. Tapi di dunia ini, jarumnya terus berdetak mundur. Aku menaiki tangga tua, menuju menara jam. Di setiap anak tangga, kulihat foto-foto hitam putih tergantung di dinding. Semuanya adalah foto wisuda, tapi ada satu kesamaan mengerikan, mata para lulusan dicoret. Bahkan di beberapa foto, wajah mereka dihapus sepenuhnya. Sampai di atas, aku menemukan sesuatu yang membuatku nyaris pingsan. Lift. Ya, ada lift di atas menara jam. Lift tua berkarat yang seharusnya mustahil berada di ketinggian itu. Di pintunya tertulis, "Pulang hanya bagi yang belum ditandai." Aku menatap kedua telapak tanganku. Kosong. Tapi saat membuka baju jaketku, di dada sebelah kiri ada tanda merah samar berbentuk mata. Aku panik, tapi lift itu berbunyi nyaring,
seolah memanggil. Tak ada pilihan lain. Aku masuk ke dalam dan menekan tombol satu-satunya di sana, pulang. Lift bergerak cepat, sangat cepat. Tubuhku nyaris tak bisa berdiri tegak. Dan saat akhirnya berhenti, pintunya terbuka ke lantai dasar gedung cendana. Tapi semua lampu mati, tidak ada siapa-siapa. Di luar, langit masih gelap. Aku lari keluar, ke halaman, dan mendapati jam tanganku menunjukkan waktu pukul 0. Sejak itu, aku tahu satu hal. Kampusku punya dua versi, yang nyata, dan yang tertelan dimensi. Dan lift adalah gerbang antara keduanya. Setelah malam di menara jam itu, aku berusaha menghindari gedung cendana sekuat tenaga. Aku tak ingin lagi melihat lift, cermin, atau dunia ganda yang terus menghantuiku setiap malam. Tapi semakin aku menghindar, semakin banyak hal aneh mulai terjadi. Di kamar kosku, pintu lemari sering terbuka sendiri. Aku sudah pastikan tidak ada angin, dan engselnya pun masih bagus. Suatu malam, aku mendengar suara lift dari luar kamarku. Padahal aku tinggal di rumah kos, tidak ada lift di sana. Tapi suara khas pintu lift terbuka dan tertutup itu begitu jelas, bahkan terdengar 2 kali, celing-celing. Yang membuatku tambah takut, suara itu datang tepat jam 2.22. Puncaknya adalah ketika aku sedang berada di perpustakaan kampus. Aku memilih tempat duduk paling pojok, berharap bisa fokus menyelesaikan tugas akhir. Tapi ketika aku melihat ke lorong rak buku, pintu lift yang tidak seharusnya ada, terbuka sendiri. Letaknya di ujung rak bagian sejarah kolonial. Tidak ada lift di perpustakaan. Itu hanya tembok biasa. Namun kali ini, lift itu benar-benar muncul. Nyala lampunya suram, dindingnya penuh bercak merah seperti darah, dan pintunya menganga perlahan, seakan memanggil. Aku berdiri, menahan napas. Sekitar 5 detik kemudian, pintu lift menutup sendiri, pelan dan senyap. Tapi sebelum sepenuhnya tertutup, ada seseorang yang mengintip dari dalam. Seorang pria muda, wajahnya mirip dengan aku. Aku berlari keluar perpustakaan, tak peduli pengunjung lain menatapku aneh. Di luar, aku bertemu seorang satpam tua bernama Pak Kardi. Ia melihatku gemetar, lalu mendekat dan bertanya, "Mas, kamu juga pernah lihat lift yang itu?" "Iya." Aku terdiam. "Aku dulu juga pernah, waktu masih muda. Tahun 1987, katanya pelan. Lift itu muncul di tempat yang tidak seharusnya. Kadang di ruang arsip, kadang di toilet lama. Dan selalu jam 2:22. Ada yang pernah masuk, nggak pernah keluar. Ada juga yang keluar, tapi bukan lagi dirinya." Aku memaksa bertanya, "Maksudnya, Pak?" Pak Kardi menatapku dengan mata penuh ketakutan. "Mereka yang keluar dari dunia itu, kadang berubah. Cara bicara mereka berbeda. Ingatan mereka bercampur, bahkan beberapa tidak bisa melihat bayangannya sendiri lagi." Tubuhku membeku. Aku ingat, sejak malam itu, aku juga tidak melihat bayanganku di cermin. Pak Kardi melanjutkan, "Lift itu katanya dibuat oleh tentara Belanda dulu, eksperimen perpindahan dimensi. Ada ruang-ruang tersembunyi di bawah kampus, sisa peninggalan era kolonial. Tapi waktu Jepang datang, semuanya dihancurkan. Atau, setidaknya begitu katanya." Aku menunduk, mencoba mencerna semua itu. Tapi pertanyaanku semakin banyak. Apa semua yang masuk, pasti kembali berubah? Pak Kardi diam sejenak, lalu menjawab, "Tergantung, apakah jiwamu cukup kuat untuk tidak ditukar." Aku pulang malam itu dalam keadaan linglung. Tapi yang membuatku semakin terguncang adalah ketika aku melihat sebuah notifikasi email dari alamat yang sangat aneh. Pengirimnya adalah diriku sendiri. Bukan hanya nama email, tapi juga foto profil, dan seluruh data identik denganku. Isi pesannya hanya satu kalimat, "Sudah waktunya kamu kembali ke tempat yang seharusnya." Terlampir sebuah foto, lift dengan pintu terbuka lebar, dan aku sedang berdiri di dalamnya, menatap lurus ke arah kamera, dengan senyum yang sangat tidak manusiawi. Keesokan harinya, semua menjadi lebih aneh. Teman-temanku mulai melihat hal-hal yang tak biasa dariku. "Ari,
Kamu kemarin ngomong aneh banget ke aku, kata Mila, teman satu kelompok tugas akhir. Kamu bilang, aku bukan Ari yang kamu kenal, terus langsung pergi. Padahal aku tidak pernah mengatakan itu. Bahkan dosen pembimbingku, Pak Henry, sempat bertanya, kamu nggak apa-apa. Seminggu ini kamu terlihat beda. Kayak bukan kamu. Hari demi hari, aku merasa kehilangan arah. Ingatanku mulai kabur. Aku kadang lupa sedang berada di mana. Kadang, ketika aku bercermin di kamar mandi, aku merasa cermin itu memperlihatkan versi lain diriku yang lebih mengendalikan. Yang menatapku seolah berkata, kau hanya tamu sekarang. Tempat ini bukan milikmu lagi. Dan puncaknya terjadi saat suatu malam aku pulang ke kos, dan melihat kamarku dalam keadaan terbuka. Padahal aku yakin sudah menguncinya. Saat masuk, aku mendapati diriku sendiri sedang duduk di kursi kerja. Mengenakan pakaian yang sama denganku, dengan ekspresi datar. Ia menoleh perlahan, lalu berkata, akhirnya kamu datang juga. Aku membeku di tempat. Suara itu, bukan suara manusia biasa. Lebih seperti gema dari dua arah waktu yang berbeda. Dari balik jendela, terdengar suara lift tua berbunyi, celing-celing. Aku menatap diriku sendiri, atau lebih tepatnya, seseorang yang memakai wujudku. Di kamar kosku, malam itu terasa sangat dingin, padahal AC bahkan tidak menyala. Sosok di kursi itu menoleh perlahan dan tersenyum, tapi senyumnya aneh. Terlalu lebar, terlalu kosong, senyum yang tidak pernah bisa kubuat. Aku sudah menunggumu lama, katanya. Kamu tidak seharusnya kembali setelah malam itu. Aku tidak bisa bicara, keringat dingin membanjiri tubuhku. Rasanya seperti tubuh ini bukan milikku lagi. Aku ingin lari, tapi kakiku seolah tertanam ke lantai. Sementara itu, sosok itu berdiri dan berjalan ke arahku dengan langkah pelan, seperti bayangan yang terpisah dari tubuh. Kenapa kamu balik? Dunia sana sudah menerimamu, katanya sambil mendekat. Kalau kamu tetap di sini, kamu akan menghancurkan keseimbangan. Aku akhirnya berani berteriak, siapa kamu sebenarnya? Ia tertawa kecil, lalu menjawab pelan, aku adalah kau yang tidak kembali. Aku yang seharusnya tetap di sini. Lalu semuanya gelap, aku pingsan. Ketika aku terbangun, aku berada di ranjangku. Semua terlihat normal, lampu kamar menyala redup, jam dinding menunjukkan pukul 3:03. Tapi suasananya tetap aneh, terlalu sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara motor dari jalan luar kos. Aku bangkit perlahan, dan saat menuju cermin di dinding, aku melihat bayanganku kembali. Tapi, ada yang tidak beres. Bayanganku tersenyum, sementara wajahku tidak. Aku membeku. Perlahan, bayangan itu mengangkat tangannya dan menggambar sesuatu di permukaan cermin dari sisi dalam. Lambang mata, sama seperti yang dulu muncul di dadaku ketika berada di dunia lain. Aku mundur, bayanganku tetap berdiri di tempat, lalu membalikkan badan dan berjalan menjauh ke kedalaman cermin. Dan saat itu juga, aku sadar, bayanganku bukan lagi milikku. Sejak malam itu, hal-hal ganjil semakin intens. Di kampus, orang-orang menyapaku dengan nama yang bukan milikku. Pagi, Rio, Ari, kamu bukan kemarin masuk kelas teater, iya. Kamu bawa skrip filmnya enggak, Arman? Namaku Ari, tapi semua orang mulai memanggilku dengan nama yang berbeda-beda. Lebih gila lagi, aku menemukan 3 kartu mahasiswa di dalam tasku, masing-masing dengan nama berbeda, dan semua pakai fotoku. Aku panik, aku coba mencari dosen pembimbingku, Pak Henry, tapi beliau tidak ada di ruangannya. Ruangannya terkunci, dan di pintunya tertempel pengumuman. Pak Henry telah dinyatakan hilang sejak 1997. Aku yakin ini mustahil. Aku baru saja bertemu beliau minggu lalu. Tapi saat aku tanya ke teman-teman, mereka bilang, Pak Henry memang sudah lama hilang. Aku nyaris gila. Lalu, pada malam ke-7 sejak kejadian itu, aku kembali mendapat email dari diriku sendiri. Kali ini isinya lebih menyeramkan. Kalau kau tak menyerahkan tubuh ini kembali,
maka dunia akan mengambil semua bayang-bayangmu, termasuk mereka yang kau sayangi. Terlampir sebuah video, terlihat Mila, teman baikku, sedang duduk di taman kampus. Tapi di belakangnya, ada sosokku, berdiri diam di antara bayangan pepohonan. Menatap tajam, tubuhnya seperti kabur, seperti asap hitam yang membentuk wajahku sendiri. Aku langsung menelepon Mila, tapi tidak diangkat. Aku lari ke kampus, menyusuri taman, dan menemukan Mila duduk sendiri. "Ari," tanyanya, "kamu dari tadi kok diem aja? Kamu tadi nanya, kamu percaya tubuh bisa ditukar? Itu serius?" Darahku dingin. Aku tidak pernah bertanya begitu. Tapi Mila mengaku aku, atau versi lain diriku, sudah bersamanya sejak 20 menit lalu. Aku tahu satu hal pasti. Ada sesuatu yang kini hidup sebagai aku, dan ia mulai merebut tempatku satu persatu. Malam itu, aku memutuskan kembali ke gedung cendana. Aku harus menyelesaikan semua ini. Di lorong lift lantai dasar, semuanya tampak normal. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 2.22, lift berbunyi. Kling, pintu terbuka sendiri. Aku menelan ludah, lalu masuk. Dalam hati, aku berkata, kalau ini akhirku, maka biarlah aku menghadapinya. Begitu pintu tertutup, lift tidak bergerak. Tapi suara-suara mulai terdengar dari speaker, suara-suara orang menjerit, berbisik, memanggil namaku dari berbagai arah. Dan layar digital di atas berubah, menunjukkan satu kata, pulangkan. Tiba-tiba, tubuhku terasa ringan. Lampu lift padam total, dan dalam gelap itu, aku bisa melihat semua bayangan yang pernah kuhilangkan, semuanya mengelilingiku. Termasuk diriku sendiri, dalam versi yang berbeda-beda. Mereka berkata serempak, bayanganmu telah memilih. Sekarang giliranmu menentukan, kembali, atau menghilang. Aku pikir kematian sudah menjemput saat tubuhku terasa terangkat, melayang tanpa arah dalam ruang kosong tanpa dinding, tanpa lantai, tanpa langit. Tapi ternyata ini bukan kematian. Ini adalah ruang peralihan, tempat di antara dua dunia, tempat semua cermin menghadap satu titik diriku. Tiba-tiba, seluruh gelap itu berubah. Di sekelilingku, ratusan, bahkan ribuan, cermin mengambang di udara, berputar perlahan membentuk lingkaran raksasa. Setiap cermin menampilkan versi berbeda dari diriku, ada yang sedang menangis, tertawa, berdarah, memakai seragam rumah sakit, bahkan ada yang menggigil dalam sel tahanan. Semua adalah aku, tapi bukan aku. Lalu dari tengah lingkaran itu, muncul satu cermin lebih besar dari yang lain. Di dalamnya, sosok Ari versi lain berdiri tegak, menatapku dengan sorot penuh kemenangan. "Selamat datang di ruang pantul," katanya. "Inilah tempat bayangan-bayangan yang tak diterima dunia tinggal. Disinilah kau akan tinggal, jika menyerah." Aku ingin berteriak, melawan, tapi tubuhku kaku. Suara-suara mulai berdatangan dari cermin-cermin di sekelilingku. Mereka bicara bersamaan, dalam nada mendesak. "Kami semua adalah pilihan yang pernah kau tolak. Kami adalah kemungkinan yang tak kau ambil. Kami adalah kau yang dikorbankan untuk bertahan. Kami semua pernah keluar dari lift, tapi tak pernah kembali." Aku mulai paham, dunia yang kutinggalkan di lift itu bukan sekadar ruang gaib. Itu adalah ruang antara realitas, tempat semua versi diri manusia berkumpul, dan memilih siapa yang paling layak hidup sebagai aku. Tiba-tiba, dari balik salah satu cermin, aku melihat Mila. Tapi kali ini dia tak sendiri. Sosok Ari versi lain sedang duduk bersamanya, menggenggam tangannya. Mila tertawa, terlihat bahagia. Tapi kemudian ekspresinya berubah. Dia seperti sadar ada yang salah. Dia berkata ke sosok itu, "Kamu bukan Ari." Dan dalam sekejap, sosok itu menoleh ke cermin, langsung menatapku. "Dia milikku sekarang. Kau terlalu lama ragu. Aku lebih layak." Aku memukul cermin itu sekuat tenaga, tapi tanganku tembus, seolah hanya udara. Aku menoleh ke cermin lain. Di salah satu sisi, aku melihat diriku sendiri sedang duduk di ruang isolasi rumah sakit jiwa, gemetar dan terus-menerus berteriak, "Aku yang asli."
Aku yang asli. Di sisi lain, aku melihat versi diriku yang menjadi mayat di ruang otopsi. Wajahnya membeku, tapi senyumnya mirip dengan versi Ari yang jahat itu. Semuanya adalah jalan yang mungkin sudah atau belum kutempuh. Dan dari semua itu, hanya satu suara terdengar jelas, dari sebuah cermin yang retak. Jika kau ingin kembali, kau harus melawan bayanganmu. Cermin itu menunjukkan sosok Liv tua, kembali terbuka. Di dalamnya, berdiri Ari versi jahat, dengan mata hitam penuh kebencian. Ia mengangkat tangan dan menunjuk langsung ke arahku. Hanya satu dari kita yang bisa keluar. Aku tersedot kembali ke dalam lift. Tapi kali ini tidak sendiri. Sosok Ari jahat masuk bersamaku. Pintu lift tertutup, dan kami berdua saling menatap dalam diam. Lampu berkedip, ruangan makin sempit. Bukan tubuh ini yang penting, katanya pelan, tapi siapa yang mengendalikan jiwanya. Ia bergerak cepat, meninju perutku. Aku terpental ke dinding lift. Tapi sebelum dia menyerang lagi, aku menarik kabel darurat dan menancapkan ujungnya ke dinding, menyebabkan lonjakan listrik kecil. Cukup untuk mengejutkan sistem. Lift bergetar. Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Dalam kilatan cahaya itu, aku mendengar suara-suara dari masa laluku. Suara ayah, ibu, Mila, tawa masa kecil, lagu ulang tahun, tangis di pemakaman. Semua kenangan itu membungkusku, membuatku ingat siapa aku. Lalu aku berteriak, aku adalah Ari. Aku yang asli. Tubuh Ari jahat meleleh. Wajahnya berubah-ubah cepat, dari versi diriku yang lain-lain, Rio, Arman, anak kecil, lelaki tua, pasien rumah sakit, semuanya muncul dan hilang dalam hitungan detik. Sampai akhirnya, hanya aku yang tersisa. Sendiri, nafas memburu, tubuh gemetar, pintu lift terbuka, dan di depanku, adalah kamar kosku. Seperti malam pertama sebelum semua dimulai. Tapi ada satu hal yang berbeda. Bayanganku kini mengikuti dengan setia. Aku pikir semuanya selesai. Tapi dunia tak sesederhana itu. Ketika aku menyalakan ponsel, satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya, kamu menang kali ini, tapi dunia lain masih menunggumu. Jam 2.22, pintu akan terbuka lagi. Dan ketika aku menoleh ke cermin di kamar, bayanganku tersenyum lebih dulu. Hari-hari setelah aku keluar dari lift itu berjalan aneh. Bukan karena aku kembali ke kehidupan lamaku, tapi karena semuanya terasa sedikit melenceng. Seperti dunia ini bukan tempatku lagi, melainkan tiruan yang dibuat tergesa-gesa oleh sesuatu yang tak memahami manusia. Pintu kamarku berderit meskipun tak ada angin. Lampu berkedip setiap jam 2.22 tepat. Lantai 3 gedung kampus, yang dulu kosong, kini ada deretan ruang kelas baru. Tapi tak ada yang pernah masuk ke sana. Bahkan dosen dan teman-teman seolah tak menyadari keberadaan lorong itu. Aku mencoba merekam lorong tersebut dengan kamera HP. Tapi anehnya, di layar, yang terekam hanyalah dinding kosong. Malam keempat sejak kembali, aku mendengar ketukan dari lemari bajuku. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Pelan, teratur, seperti seseorang ingin aku membukanya. Aku mendekat, napas menahan. Tanganku meraih gagang pintu, dan saat kubuka, tidak ada apa-apa, hanya baju-baju tergantung, seolah semua baik-baik saja. Tapi ketika aku tutup lagi, kudengar suara lirih dari balik kayu. Masih banyak pintu yang belum kamu buka, Ari. Di kampus, Mila mulai menjauhiku. Bukan karena aku menceritakan kisah tentang dunia lain, tapi karena aku, versi lainku, masih berkeliaran. Dia mengaku sering melihatku berdiri di pojok kelas, tapi ketika dia dekati, sosok itu menghilang. Kadang kamu hanya diam menatap jendela, padahal kamu duduk di sebelahku, katanya. Ari, kamu yakin sudah kembali sepenuhnya? Aku tidak bisa menjawab, karena aku sendiri mulai meragukan jawabannya. Suatu malam, aku iseng menyusuri kampus sendirian. Jam sudah lewat tengah malam. Di dekat gedung tua tempat lift berada, aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sebuah pintu besi tua, setengah terbuka,
di balik tumpukan lemari rusak. Di atasnya, tertera tulisan kabur. Unit transisi bayangan, akses terbatas. Jantungku berdegup kencang. Pintu ini tak pernah ada sebelumnya. Tapi sesuatu di dalam tubuhku, mendorongku untuk masuk. Ruangan di balik pintu itu gelap, berdebu, dan bau tanah lembab bercampur logam memenuhi udara. Dindingnya dilapisi cermin-cermin kecil tak beraturan, seolah-olah seseorang mencoba menciptakan labirin refleksi. Di tengah ruangan, ada kursi roda tua menghadap tembok. Dan di belakangnya, pintu lift lain. Tapi bentuknya berbeda, terbuat dari kayu tua, dengan lambang mata terukir di bagian tengah. Aku mencoba mendekat, tapi kakiku terasa berat. Udara makin dingin. Dari balik cermin, aku melihat versi diriku yang lain lagi, berlumuran darah. Matanya kosong, menggenggam sesuatu yang tampak seperti kepala. Suaranya berbisik langsung di kepalaku. Kalau kamu tak menutup pintu ini sekarang, kau akan membuka semuanya. Aku terhuyung mundur, tapi sebelum aku bisa bergerak jauh, pintu kayu itu terbuka sendiri. Angin kencang menyapu ruangan, dan suara-suara mendesak keluar. Masuk, masuk, kau belum selesai. Kami belum selesai denganmu. Kau adalah jembatan. Tiba-tiba, semua cermin retak bersamaan. Cahaya putih menyilaukan meledak dari balik lift kayu itu, menyedot udara dan debu di sekelilingku. Aku mencoba berbalik dan lari, tapi kakiku menempel di lantai, seperti disedot oleh gravitasi lain. Lalu, aku melihat diriku lagi. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Bayangan-bayangan lain menyusul di belakangku, semua wajahku, semua tubuhku, semua, aku, yang pernah tergelincir ke dunia yang tak seharusnya ada. Mereka berjalan keluar dari pintu lift itu. Bukan aku yang masuk ke sana, tapi mereka yang keluar. Aku berhasil membanting pintu besi dan kabur dari ruang itu. Tapi ketika aku tiba di luar, dunia sudah tak sama lagi. Langit berubah warna, tak lagi gelap, tapi bukan juga terang. Semacam kelabu tembaga, seperti menjelang badai. Kampus sepi, tapi bukan sepi biasa, sepi yang menelan suara langkahku sendiri. Pohon-pohon membeku, tidak bergoyang. Bahkan daun pun tidak bergerak. Dan saat aku melihat ke dalam jendela kampus, semua refleksi tak mengikuti gerakku. Satu-satunya refleksi yang kulihat adalah sosok Ari lain, berdiri diam dengan mata kosong, menatap langsung ke arahku. Aku kembali ke kamar kosku, menutup semua jendela, mengunci pintu, dan di cermin kamarku, untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini, aku melihat diriku tersenyum. Tapi bukan aku yang melakukannya. Aku tak tersenyum. Aku hanya berdiri kaku. Senyum itu tumbuh di wajah refleksiku, pelan-pelan. Senyum milik sesuatu, yang bukan aku. Dan suara itu kembali terdengar. 1 pintu sudah kau buka. 8 lagi menunggu. Aku mulai mencatat semua keanehan yang terjadi setelah insiden itu. Catatan ini kuberi judul, Pintu-Pintu Gaib. Dalam seminggu terakhir, sudah 5 pintu yang aku temukan, lift tua di kampus, lemari bajuku, pintu besi ke ruang transisi, sebuah kaca jendela di perpustakaan yang tak memantulkan bayangan, dan jendela kamar Mila. Malam itu, aku dipanggil Mila. Dia terlihat sangat ketakutan, mata sembab, tangan gemetar. Ari, aku tahu kamu pasti mengerti ini. Tadi malam, waktu aku bangun, jendelaku berubah. Berubah bagaimana? Tanyaku. Ada dunia lain di baliknya. Bukan luar kamar kosku, tapi jalan sepi dengan bangunan tua dan langit merah darah. Aku langsung datang ke kamarnya. Jendelanya biasa saja dari luar, tapi ketika kami menyalakan senter dan mendekat dari dalam, pantulan cahaya tidak kembali. Malah, yang terlihat di balik jendela adalah sebuah lorong panjang seperti rumah sakit terbengkalai, dengan lampu menyala redup satu persatu. Mila berbisik ketakutan, itu bukan dunia kita, kan? Aku hanya bisa menggeleng, karena jantungku berdetak begitu cepat hingga terasa seperti ingin meledak. Kami menyaksikan sesuatu bergerak di ujung lorong itu. Perlahan, lambat, berjalan terlatih,
seperti seseorang yang kakinya diseret. Sosok itu mendekat, langkahnya berat, tubuhnya tinggi, kurus, mengenakan pakaian pasien rumah sakit. Wajahnya ditutupi masker lusuh, dan satu tangannya membawa alat infus dengan darah menetes pelan dari selangnya. Mila memeluk lenganku erat. "Ari," dia membawa sesuatu. Di tangan kirinya, sosok itu menggenggam bingkai foto. Dan saat dia menoleh perlahan, wajahnya terlihat. Itu wajahku, tapi matanya bolong, hitam seperti terbakar. Luka bekas jahitan membentang dari pipi ke rahang. Dia mengangkat bingkai foto itu, menunjukkannya ke jendela. Gambar di dalamnya berubah-ubah cepat. Kadang Mila, kadang aku, kadang kami berdua sedang berdiri di kuburan. Lalu sosok itu menjulurkan tangan ke arah jendela. Tapi bukan dari sisi luar, tangannya muncul dari sisi dalam kamar. Menembus kaca, jari-jarinya dingin, gemetar, mengarah langsung ke dada Mila. Spontan, aku menarik Mila ke belakang dan menutup jendela dengan tirai. Tapi suara ketukan tetap terdengar, pelan, terus-menerus. Po, 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 po. Setelah malam itu, Mila mulai berubah. Dia tak banyak bicara, sering menatap kosong ke dinding, dan tak pernah tidur lebih dari 1 jam. Kadang aku melihat dia berdiri di depan jendelanya, berbisik ke sesuatu yang tak kulihat. Ketika kutanya, dia hanya menjawab, dia bilang aku bisa tinggal di sana bersamamu, di versi lain. Aku ketakutan. Aku tahu dunia itu mencoba menarik kami kembali. Dan lebih parah, sepertinya mereka ingin mengganti kami dengan versi lain. Keesokan harinya, aku menemui dosen pembimbingku, Pak Rifki, satu-satunya orang yang kutahu tertarik pada hal-hal metafisika dan sejarah kampus. Saat aku menceritakan kejadian ini, dia tak tertawa, tak menganggapku gila. Tapi sebaliknya, dia mengangguk pelan, lalu mengeluarkan map tua dari lacinya. Di dalamnya, ada denah lama gedung kampus. Di pojok kanan bawah denah, ada sebuah catatan dengan tulisan tangan. Koridor transisi, dilarang renovasi. Simpan dalam sunyi. Pak Rifki bercerita pelan. Kampus ini dibangun di atas reruntuhan rumah sakit jiwa era kolonial Belanda. Banyak ruang yang ditutup, dinding yang dibangun hanya untuk menyembunyikan pintu-pintu lama. Koridor transisi itu diyakini sebagai penghubung antar dunia, ruang tempat jiwa-jiwa yang kehilangan arah berkumpul. Aku tak menjawab, tapi mataku langsung tertuju pada satu titik di peta, ruang bawah tanah lama, tepat di bawah lift tua. Malam harinya, aku kembali ke lift itu sendirian. Kupaksa diriku masuk, walau seluruh tubuhku berteriak menolak. Lift menyala seperti biasa, tapi ketika aku tekan tombol lantai 1, lampu di tombol berubah sendiri ke tombol bertuliskan angka 0. Lift turun, tapi sensasi yang kurasakan, bukan turun. Lebih seperti terbenam, seperti ditarik oleh sesuatu ke dasar yang sangat dalam, tempat cahaya pun tak berani menyusup. Saat pintu terbuka, aku menemukan diriku berdiri di depan koridor dengan puluhan jendela di satu sisi, semuanya gelap. Tapi saat aku melangkah, jendela-jendela itu mulai menyala satu persatu. Masing-masing memperlihatkan dunia berbeda. Di satu jendela, dunia terbakar, langit hitam, makhluk tak berkepala berkeliaran. Di jendela lain, aku dan Mila tinggal di rumah kecil di tengah padang es. Lalu satu jendela, memperlihatkan Mila berdiri di ruang kelas kosong, memegang tanganku yang berlumuran darah. Dan dari balik jendela paling ujung, muncul suara. Salah satu dari kalian harus tinggal di sini. Dunia tak bisa memiliki dua versi yang sama. Aku berbalik, tapi pintu lift sudah hilang. Aku terjebak. Aku berdiri di lorong itu terlalu lama. Di antara jendela-jendela yang bukan sekadar kaca, tapi pintu ke dunia paralel. Suara dari ujung lorong terus menggema, menagih keputusan. Salah satu harus tinggal. Dunia menolak duplikasi. Aku memikirkan Mila. Apakah dunia ini sudah menggantikan Mila yang kukenal dengan versi lain? Atau, akulah yang diganti? Dari jendela keempat sebelah kanan, aku melihat Mila duduk di kamarnya, menatap cermin. Tapi yang membuatku bergidik adalah,
refleksinya tidak menirukan geraknya. Refleksi itu tersenyum saat Mila tidak. Refleksi itu mengangguk saat Mila menunduk. Seketika, seluruh lorong berguncang. Cahaya dari jendela-jendela berkedip cepat. Di ujung lorong, sosok berkerudung gelap muncul. Wajahnya tersembunyi di balik kain tipis, tapi dari sorotan matanya aku tahu, ia bukan manusia. Namamu tercatat di lorong ketiga. Sudah saatnya kau menunaikan gantinya. Lorong ketiga, aku menoleh, dan entah bagaimana, di belakangku telah berdiri sebuah lift lain. Warnanya tembaga tua, dengan tombol yang hanya memuat satu pilihan, lantai 3. Aku masuk ke dalam, tombol itu menyala sendiri, pintu tertutup perlahan, lalu dunia menghilang dalam kesenyapan. Saat pintu terbuka, aku langsung mengenali tempat itu, lantai 3 kampusku. Tapi ada yang berbeda. Suasana begitu hening, dan seluruh dinding tertutup wallpaper putih dengan tulisan samar-samar. Kau bukan yang pertama, tapi bisa jadi yang terakhir. Koridor tampak panjang tak berujung, dan di ujungnya, sebuah ruang kelas dengan pintu terbuka. Suara tangisan lirih terdengar dari dalam. Aku masuk perlahan. Di dalamnya, ada Mila, berdiri di depan papan tulis, tubuhnya gemetar. Tapi saat dia menoleh, wajahnya bukan wajah Mila yang kukenal. Kulitnya pucat seperti kertas, matanya memerah, bibirnya sobek sampai ke pipi, membentuk senyum abadi yang mengerikan. Kamu terlambat, Ari, katanya dengan suara dua nada, satu seperti suara Mila, satunya suara serak pria tua. Dia sudah aku bawa ke sisi lain. Aku mundur, perlahan, tapi di belakangku muncul diriku sendiri, berdiri tegak, mengenakan pakaian yang sama, hanya saja matanya hitam legam dan ia tidak berkedip. Dia melangkah maju. Kita akan tukar tempat. Kamu di sini, aku di atas. Aku mencoba kabur ke arah lift, tapi seluruh lorong berubah menjadi kubus besi raksasa. Dinding-dinding menutup, jendela hilang, hanya tersisa satu pintu, yang terbuka ke ruang kosong berisi cermin-cermin tinggi melengkung. Aku masuk karena tak ada pilihan. Dan di dalam, cermin-cermin itu menampakkan 1000 versi diriku, terluka, menangis, tersenyum, memegang pisau, menggenggam kepala, tertawa liar, dan satu versi berlutut sambil memeluk tubuh Mila yang tak bernyawa. Aku berteriak, semua cermin pecah bersamaan, lalu gelap, aku terbangun di koridor kampus. Nafasku berat, semua terasa kembali normal, cahaya matahari menembus jendela, suara mahasiswa di kejauhan, tapi tubuhku penuh luka gores. Pakaianku berdebu, aku memegang sesuatu, bingkai foto berisi wajahku dan Mila. Tapi wajahku berbeda, wajah yang dingin. Aku berlari ke kamar Mila. Pintu kosnya terbuka, kamarnya kosong, tidak ada pakaian, tidak ada barang. Tidak ada tanda-tanda dia pernah tinggal di sana. Aku bertanya ke penjaga kos. Dia bingung. Mila, siapa? Di kamar itu gak ada penghuni sejak 2 bulan lalu. Aku mencoba menghubunginya lewat HP. Tidak aktif. Sosial medianya kosong. Riwayat pesan kami hilang. Bahkan di kampus, tidak ada yang mengingat Mila. Seolah dia tidak pernah ada. Aku merasa gila. Aku tahu aku mengenalnya. Aku tahu dia nyata, tapi dunia ini menelan keberadaannya. Aku kembali ke lift tua malam itu, mencoba menekan tombol, seperti sebelumnya. Tapi tombol itu tidak muncul. Hanya tombol biasa, 1, 2, 3. Aku turun ke lantai dasar. Di sana, kulihat diriku sendiri, berdiri di cermin kaca lift. Tapi versi diriku yang lain. Wajahku datar, mata hitam, dan ia mengangkat tangannya, dengan jari menunjuk ke arahku. Tiba-tiba layar monitor kecil di atas tombol menyala. Tulisan di dalamnya berubah. Transisi hampir selesai. Tinggal satu pintu lagi. Setelah membaca pesan di layar lift, transisi hampir selesai. Tinggal satu pintu lagi, aku tahu, semuanya belum berakhir. Dan mungkin, tak akan pernah benar-benar selesai. Semenjak kejadian itu, aku tidak bisa tidur tenang. Dalam mimpiku, aku selalu berada dalam lift yang tak pernah berhenti turun.
Di sekelilingku adalah cermin, memperlihatkan berbagai versi diriku yang terus menatap tajam, seolah menunggu giliranku untuk digantikan. Aku mencoba mengabaikan semuanya, hidup seperti biasa, tapi dunia mulai berubah pelan-pelan. Suatu hari, saat aku berjalan di lorong kampus, aku melihat diriku sendiri berjalan dari arah sebaliknya. Sama persis, pakaian, tas, bahkan ekspresi wajah. Tapi, dia tidak melihatku. Atau pura-pura tidak melihat. Aku mengejarnya, tapi dia menghilang di balik pintu ruang arsip. Saat ku buka pintu itu, hanya ada rak kosong. Hari-hari selanjutnya semakin gila. Cermin tak lagi memantulkan bayanganku secara sinkron. Bayanganku tersenyum saat aku tak tersenyum. Kadang, bayanganku tidak ada sama sekali. Hingga suatu malam, saat aku sedang di kamar, lift tua yang seharusnya tak aktif tiba-tiba menyala sendiri. Aku bisa melihat dari jendela kosku, cahaya merah menyala dari dalamnya. Pintu lift terbuka sendiri, padahal tak ada siapapun di sana. Aku tahu, itu panggilan terakhir. Aku berjalan ke arah kampus. Kosong, sepi, tak ada penjaga malam, tak ada satpam, hanya angin yang berdesir lirih, seolah membisikkan nama-nama yang tak kukenal. Sampai akhirnya, aku berdiri lagi di depan lift tua itu. Tombolnya kini hanya ada satu, pintu. Aku menekan tombol itu. Pintu terbuka. Di dalamnya gelap total. Tapi aku masuk. Karena aku tahu, jika aku tidak masuk, versiku yang lain akan mengambil hidupku. Lift turun perlahan. Suaranya berat, seperti menyeret dunia bersamaku. Ketika akhirnya terbuka, aku tidak lagi berada di dunia yang sama. Langit kelabu, tanah retak, dan udara terasa lengket seperti kabut darah. Bangunan kampus ada, tapi terbakar sebagian, dan semua pintu tertutup rapat. Di kejauhan, suara tangisan terdengar bersahutan. Lalu tawa, lalu jeritan. Aku berjalan pelan, menyusuri koridor yang kini dipenuhi bingkai foto, semuanya berisi wajahku. Di satu foto aku tersenyum. Di lain foto, aku tertusuk. Di satu lagi, aku menggantung diri. Sampai aku tiba di sebuah pintu besar. Di atasnya tertulis, "Dunia tanpa kembali." Aku mendorong pintu itu. Dan di dalamnya, aku melihat diriku sendiri, duduk di kursi, memeluk Mila. Dia melihatku dan tersenyum. "Akhirnya kau datang. Dunia ini butuhmu agar kami bisa tetap di sini." Aku ingin berlari, tapi tubuhku membeku. Kaki tak bisa digerakkan. Mila menoleh. Tapi kali ini, itu bukan Mila. Wajahnya mulai meleleh, berubah menjadi wajah wanita tua, lalu pria berkulit terbakar, lalu tengkorak. Mereka bergantian menatapku. "Tugasmu adalah menutup pintu. Kau yang terakhir masuk. Kau penjaga baru." Pintu di belakangku menutup sendiri dengan suara dentuman keras. Dunia perlahan memudar menjadi gelap, hanya menyisakan suara lift tua di kejauhan, terus naik, lalu berhenti, dan mati. Orang-orang bilang aku hilang, kosku kosong, barang-barang tertinggal. Di kampus, semua bilang terakhir kali melihatku masuk lift malam-malam. Tapi CCTV menunjukkan sesuatu aneh, lift itu tak pernah bergerak. Polisi menyisir seluruh gedung, tidak ada jejak. Lift yang kutumpangi kini tertutup permanen. Tidak bisa dibuka. Dan yang paling aneh, tombol lift itu sekarang memiliki satu tombol baru. Penjaga, orang-orang yang terlalu penasaran dan mencoba masuk ke lift itu. Tak ada yang kembali. Sementara aku di sini, menunggu, di dalam dunia tanpa langit, menjadi bagian dari pintu terakhir. Penjaga dimensi yang menyimpan 1000 wajahku. Dan 1000 akhir yang tak pernah sama. Jika suatu hari, kau menemukan lift tua dengan tombol aneh, jangan masuk, jangan pernah, karena kau mungkin akan menggantikan aku. Dan dunia akan lupa kau pernah ada.